Shalom G-Shares dimanapun berada. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yuk sekarang kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati teman-teman lebih sungguh-sungguh lagi karena kita akan memasuki hadirat Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang janji-Mu
Kita sembah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita tahu teman-teman, sekarang kita memasuki akhir tahun. Sudah masuk bulan Desember. Kita yakin perkenanan Tuhan tetap ada pada kita, teman-teman. Tuhan Yesus tetap memberi kekuatan kepada kita. Ayo kita sembah Dia. Ucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di tahun ini. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kita tahu teman-teman, tahun ini berat buat kita. Kita tahu apa yang udah kita rencanakan, semuanya berantakan. Tapi kita yakin Tuhan Yesus tetap kasih kekuatan buat kita. Tuhan Yesus tetap jadi kekuatan supaya kita bisa sampai di titik ini. Sampai di tahun akhir 2020 ini teman-teman. Kalian semua kuat, kalian semua hebat. Itu tanpa perkenanan Tuhan, kalian gak ada apa-apanya. Kita angkat pujian dari ref lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau melewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kau kuatan di hidupku. Ayo teman-teman sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Di hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemuliaan-Mu Bapa, perkenananmu Bapa, kami dapat mengikuti ibadah online ini Bapa. Bapa, kami tahu sudah 7 bulan lamanya kami menjalani ibadah online Bapa. Tapi kami yakin Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di tempat teman-teman kami Bapa. Karena kami percaya di saat 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Engkau datang Bapa. Bapa, sekarang kami akan melaksanakan ibadah lagi Bapa. Kami akan memuji Engkau lebih lagi. Kami akan meninggikan Engkau lebih lagi Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami supaya dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada
kepadamu, kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ayo teman-teman, kan kita udah bangkit berdiri nih, kita memuji Tuhan lebih lagi. Udah siap kan? Ayo. Ayo semuanya kita tepuk tangan. Yang semangat ya. Kita siapin space yang agak lebar, soalnya kita mau terbang tinggi bersama Tuhan Yesus. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap-siap semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita ulang pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, semangat ya teman-teman. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Ayo semuanya kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap-siap semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo semua rentangkan tangannya, ikutin kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kami akan terbang Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Ya ya ya. Dalam kemuliaan. Sebab firman
teman-teman, kita kembali duduk lagi setelah tadi memuji memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita lagi untuk memasuki hadiratnya yang lebih, teman-teman. Ayo, siapkan hati, pikiran, suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Di sini kami percaya Engkau. Terima kasih Tuhan ada bagi kami. Takkan kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama sorakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, sorakan haleluya teman-teman. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidup kami, Bapa, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau Tuhan. Ya Kau ada bagiku. Takkan kami takut, sebab Kau bersama kami Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Takkan kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi, takkan kami takut Tuhan. Tak usah ku takut,
Teman-teman sambil angkat tangan kalian, katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sorakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman. Aku bersyukur banget kalau hari ini aku boleh ada di tengah teman-teman hari ini. Dan terima kasih buat kesempatannya boleh mengundang aku untuk membagikan sharing bersama-sama dengan kalian. Aku berdoa, aku yakin dan percaya bahwa kalian semua hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa, dan kalian semua tetap on fire di dalam Tuhan. Nah, kesempatan kali ini aku mau kita sama-sama belajar untuk kita mengenal lebih lagi tentang salah satu topik yang hari-hari ini aku juga belajar, aku juga dipenuhin lagi, aku juga sedang kembali lagi kepada topik ini, yaitu bicara tentang true love, kasih yang sejati. Pasti teman-teman udah banyak banget dengar, pasti teman-teman juga udah banyak banget punya definisi pengertian yang baik, yang benar tentang kasih yang sejati ini. Tapi biar hari ini yuk sama-sama kita diingetin lagi, kita remind lagi diri kita mau juga belajar lebih dalam lagi tentang true love ini. Kenapa sih kita perlu banget untuk kita belajar atau kita ngerimain lagi tentang true love hari-hari ini teman-teman? Karena aku yakin dan percaya ini masa yang dimana banyak sekali orang-orang sedang lagi ngalamin kehilangan kasih teman-teman, terutama kasih mula-mula sama Tuhan. Dan aku juga merasakan bahwa beberapa banyak di anak-anak muda itu lagi ngalamin kasih yang semakin dingin, baik kasih dengan sesama maupun juga kasih mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka nggak lagi mengingat bahwa persekutuan mereka dengan Tuhan itu menjadi hal yang paling utama, menjadi hal yang harus mereka kejar hari-hari ini. Bahkan mereka bisa melakukan segala sesuatu, mereka bisa melakukan segala kegiatan mereka, baik ibadah, baik mereka pelayanan, pekerjaan, bahkan sekolah mereka, itu tanpa adanya kasih teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka terjebak dalam rutinitas. Teman-teman ingat di mana kondisi jemaat di Efesus yang mereka begitu banyak melakukan kegiatan yang bagus, mereka udah berupaya, mereka sungguh-sungguh, tapi Tuhan mencela mereka karena mereka kehilangan kasih yang semula. Dan penting banget kita belajar tentang true love hari ini teman-teman, karena supaya kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga ya teman-teman. Karena aku yakin dan percaya tanpa adanya kasih, setiap kita nggak bisa yang namanya menjalin sebuah hubungan. Kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa melewati hari-hari ini dengan baik tanpa adanya kasih Tuhan di dalam setiap kita. Nah, apa sih definisi daripada kasih yang sejati menurut firman Tuhan? Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan demikian, bahwa kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku yakin dan percaya setiap teman-teman pasti punya sahabat yang terbaik, sahabat yang benar-benar mengerti kalian, dan mereka pasti benar-benar memberikan segala sesuatunya buat teman-teman waktu teman-teman lagi dalam keadaan yang sulit.
Dan aku yakin dan percaya Bapa di surga juga mempunyai kasih yang seperti ini. Kasih yang memberikan nyawanya untuk setiap anak-anaknya. Kasih yang mau memberikan nyawanya untuk setiap domba-dombanya. Untuk setiap orang-orang yang percaya sama Dia. Dan hari ini kita mau lihat dan kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana supaya kasih yang sejati itu bisa penuh di dalam kehidupan setiap kita. Nah, teman-teman pasti ingat tentang kisahnya perumpamaan anak yang hilang, yaitu ada di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 25. Nah, teman-teman nanti bisa review, teman-teman bisa baca lagi ya. Teman-teman bisa remind lagi tentang kisah ini, tapi aku mau jelasin tentang gambaran besarnya. Nah, di mana ada dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu, dan mereka mempunyai seorang ayah yang masih hidup. Tapi pada waktu ayahnya masih hidup, mereka udah meminta bagiannya mereka, yaitu warisannya mereka, untuk mereka bisa memakai warisan itu untuk kehidupannya mereka. Nah, tiba-tiba ketika mereka minta, ayahnya itu langsung memberikan apa yang menjadi hak dan bagiannya mereka. Nah, kemudian ketika diberikan warisan itu, ketika diberikan bagian mereka, kemudian si bungsu ini belum beberapa hari, gitu ya, belum seminggu mungkin ya, tapi si bungsu ini sudah menghabiskan apa yang menjadi hartanya dia, apa yang menjadi bagiannya dia, untuk dia hidup berfoya-foya di negeri orang lain. Dan sampai sewaktu-waktu dia hidup berfoya-foya, tidak memikirkan kepentingan dirinya dia sendiri, atau dia tidak mementingkan pekerjaan Tuhan, dan dia juga tidak mementingkan keluarganya, pada akhirnya Tuhan izinkan dia hidup melarat, teman-teman. Dan singkat cerita, dia harus hidup di negeri orang dan dia harus menjadi budak, yaitu penjaga babi, teman-teman. Bahkan untuk makan pun dia nggak bisa. Dia nggak makan makanan yang layak. Sampai suatu hari dia pernah makan ampas daripada kotoran si babi ini. Kemudian setelah itu, ternyata si anak bungsu ini teringat akan pekerja-pekerja ayahnya yang ayahnya ini mempunyai banyak pekerja-pekerja di rumahnya, dan dia ingat bahwa kenapa saya nggak menjadi pekerjanya ayahnya saya daripada saya harus bekerja seperti ini. Dan singkat cerita, di ayat 17 dikatakan demikian bahwa lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dan ayat 18-nya dikatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan singkat cerita, ketika anaknya ini kembali kepada Bapa dan dia sudah menyadari apa yang menjadi kesalahannya dia, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, teman-teman, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, ini satu gambaran tentang kasih Bapa yang begitu besar, yang begitu luar biasa gitu ya. Sekalipun sudah dirugikan, sekalipun sudah disakiti oleh anaknya sendiri, tapi dia masih mau menerima dan dia masih mau menyatakan kasihnya kepada anaknya ini. Dan itulah kasih yang sejati, teman-teman. Kasih Bapa yang gak pernah berkesudahan buat setiap anak-anaknya yang percaya, yang mau kembali dan yang mau bertobat sungguh-sungguh. Nah, hari-hari ini kita perlu banget kasih Bapa ini, teman-teman. Untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang sedang mengalami kehilangan, untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan untuk mereka yang tidak layak lagi menerima hidupnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita perlu banget supaya kasih yang sejati ini, kasih Bapa yang dari surga itu memenuhi setiap kehidupan kita. Dan aku mau kita belajar supaya hidup kita ini dipenuhi dengan kasih yang sejati itu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kasih yang sejati, kasih Bapa yang benar itu adalah kasih yang punya pengenalan yang benar akan sumber kasih itu, teman-teman. Mari sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8.
Firman Tuhan tuh bilang begini teman-teman, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kasih itu perlu pengenalan teman-teman. Sama seperti waktu teman-teman mungkin lagi PDKT-in seseorang yang teman-teman udah incar gitu ya, teman-teman udah pengen jadikan dia pasangannya teman-teman. Pasti teman-teman perlu kenal dia melalui PDKT gitu, melalui pendekatan. Pasti teman-teman gak langsung jadian sama orang tersebut. Teman-teman harus tahu dia itu sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya dia, sehingga teman-teman mau menjalin hubungan dengan orang tersebut. Sama, waktu kita bicara mengenai kasih, kita harus tahu dulu siapa sumber kasih itu. Dan kita harus kenal yang menjadi sumber kasih itu. Kita harus mengenal siapa sih pribadi kasih itu. Sama seperti di ayatnya tadi bilang bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah teman-teman. Waktu teman-teman ingin mengasihi orang lain gitu ya, teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman harus punya dasar atau sumber kasih itu sendiri dulu di dalam kehidupan teman-teman. Karena setiap orang yang mengasihi dia lahir dari Allah. Tapi orang yang tidak mengasihi berarti dia tidak lahir dari Allah dan dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah sumber kasih. Nah, sama seperti dengan kejadian si anak bungsu tadi. Kenapa ia memutuskan bahwa ia kembali lagi sama bapaknya? Karena yang dikatakan yang pertama tadi di dalam ayatnya yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Nah, karena adanya kesadaran, karena adanya pengenalan dia akan bapaknya yang dia yakin dan percaya bahwa di tempatnya atau di rumahnya itu banyak orang upahan yang dia pekerjakan. Kemudian dengan pikiran seperti itu dia bangkit dan dia langsung menyadari bahwa dirinya bersalah, dia mohon ampun dan dia kembali lagi sama bapaknya. Karena kesadaran itulah, karena pengenalan itulah dia yakin dan percaya bahwa bapaknya itu akan mengampuni dia. Bahwa bapaknya itu akan benar-benar mengasihi dia kembali. Dan ketika dia melakukan tindakan itu, dan bapaknya pun benar-benar juga menyambut dia dengan sangat baik, teman-teman. Nah, kasih tanpa adanya pengenalan, maka itu bukanlah kasih, teman-teman. Kasih akan adanya pengenalan, itu adalah kasih yang sejati. Kasih yang hari-hari ini sedang dibutuhkan oleh banyak anak-anak muda, supaya mereka bisa merasakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan berapa banyak teman-teman yang hari ini dengerin firman Tuhan, teman-teman mau hidupnya penuh di dalam kasih-Nya Tuhan, penuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Karena kembali lagi, barang siapa yang hidup dalam kasih, ia lahir dari Allah dan ia mengenal Allah, teman-teman. Nah, yang kedua, apa yang kita harus perlukan dan kita harus lakukan supaya kasih yang sejati itu hidup di dalam setiap kita. Kita juga mesti tahu, teman-teman, bahwa kasih itu bersifat kekal. Kasih itu bersifat lama, teman-teman. Kalau bicara tentang kekekalan, di sini kita melihat bahwa tidak ada batas waktu, teman-teman. Tidak ada limit tertentu yang harus menjadi patokan setiap kita. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan mau melanjutkan kasih yang kekal itu kepada kita untuk semua orang, untuk seluruh orang banyak. Kasih yang kekal itu adalah kasih yang tanpa syarat, teman-teman. Kasih yang kekal itu adalah kasih yang tanpa batas, tanpa adanya limit waktu. Nah, kebanyakan orang ketika bicara tentang kasih, mereka mengasihi gitu. Tapi ketika ada orang yang merugikan, ada orang yang mungkin bersikap tidak baik, kasih itu kemudian menjadi luntur, teman-teman. Nah, hari-hari ini kita perlu belajar bahwa di tengah keadaan pandemi yang mungkin belum selesai, yang bahkan kita juga nggak tahu kapan selesai, percayalah bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita mempunyai kasih yang kekal. Aku tahu ini gak mudah buat setiap kita.
Tapi ketika kita sudah mendapatkan pengenalan akan kasih itu, ketika kita sudah mengenal sumber kasih itu, maka kita akan punya kasih yang kekal, teman-teman. Kalau misalkan kita ingat bahwa di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Kasih itu melakukan hal yang sopan. Dia sabar, ia dapat menanggung segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa kasih yang sejati itu merupakan kasih yang tanpa batas, teman-teman. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang sudah ditunjukkan kepada si anak bungsu tadi, gitu ya. Ketika dia mau kembali kepada Bapa, sekalipun dia sudah melakukan hal yang tidak baik, dia sudah hidup berfoya-foya, dia hidup tidak mempedulikan orang tuanya, tapi kembali ketika dia berbalik dari semua jalannya itu, Bapaknya masih mengasihi dia. Nah, di dalam kasih yang kekal ini, teman-teman, aku juga diingetin bahwa bagaimanapun orang memperlakukan kita dengan tidak baik, mungkin kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, Tuhan mau ajarkan bahwa kita harus bisa hidup mengampuni orang lain. Kita harus belajar untuk bisa melepaskan pengampunan untuk orang lain. Maka aku yakin dan percaya setiap kita pasti punya kasih yang kekal itu. Nah, yang ketiga, ketika kita bicara tentang kasih, teman-teman, apa yang kita perlukan dalam kehidupan setiap kita supaya kita semua ini hidup di dalam kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu punya tujuan yang jelas, teman-teman. Ketika teman-teman menjalin sebuah hubungan dengan orang yang teman-teman sayang, teman-teman kasihi, pasti teman-teman mau kasih itu berlangsung dengan tujuan yang jelas. Sama seperti dengan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang jelas kenapa dia mau mengasihi, kenapa dia mau berkorban buat setiap kita, bahkan dia rela mati di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 katakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku yakin dan percaya, teman-teman, tujuan Tuhan buat setiap kita itu cuma satu, supaya kita semua itu bisa diselamatkan, supaya setiap kita semua itu bisa masuk surga. Permasalahannya, apakah hari-hari ini kita mengerti, kita tahu kehendak Tuhan, kita tahu tujuan Tuhan hari-hari ini buat setiap generasi kita, buat setiap anak-anak muda yang sedang hilang, yang sedang lemah, yang sedang sakit, bahkan mereka yang udah gak punya pengharapan. Apakah kita masih mau tetap submit dengan tujuan Tuhan supaya setiap orang, semua orang itu diselamatkan dan masuk surga? Kita perlu ngerti, teman-teman, tujuan Tuhan supaya kita juga bisa berjalan dengan Tuhan sesuai dengan tujuan yang sama-sama dengan Tuhan. Nah, sama seperti Bapak kepada anak bungsunya. Kenapa Bapak mau mengampuni anaknya, si bungsu tadi? Gitu. Padahal dia juga punya satu lagi, anaknya yang baik, anaknya yang selalu nurut, yaitu si sulung. Sampai sewaktu-waktu ketika adiknya kembali, ketika si bungsu kembali, kakaknya ini menjadi marah dan kesal. Karena apa yang sudah dilakukan adiknya itu, kenapa Bapak masih mau mengampuni? Nah, si kakak ini atau si sulung ini dia gak mengerti tujuan Tuhan. Dia gak mengerti kehendak si Bapak tadi. Sehingga bapaknya harus menjelaskan bahwa bukankah harusnya kita patut berbahagia bahwa anak yang hilang atau adik kita yang hilang ini sudah kembali. Aku yakin dan percaya ketika kita mengerti tentang tujuan Tuhan hari-hari ini, bahkan tentang tujuan Tuhan membuat setiap kita dirumahkan di rumah kita masing-masing, itu cuma satu, supaya setiap kita kembali lagi kepada kasih Tuhan, supaya setiap kita kembali lagi bersekutu dengan Tuhan
melalui kasih kita yang murni, kasih kita yang benar, kasih yang tanpa syarat, kasih yang senantiasa mau mengampuni banyak orang, kasih yang senantiasa juga mau orang lain itu selamat. Dan inilah yang hari ini kita mau belajar dan kita diingetin lagi bahwa kasih sejati itu kasih yang gak pernah pandang bulu. Kasih yang sejati itu kasih yang senantiasa hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kasih yang sejati itu juga dia bersifat kekal, teman-teman, tidak sementara. Dan aku yakin ketika kita mempunyai kasih yang bersifat kekal, mau orang itu baik, mau orang itu merugikan, mau orang itu tidak menguntungkan kita atau membuat hidup kita itu tidak baik, kita pasti mau tetap mengasihi dia karena sumber kasih itu tinggal di dalam setiap kita. Dan kenapa kita juga masih mau mengasihi orang lain ketika semua perlakuan-perlakuan dia jahat? Karena kita tahu tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bahwa supaya semua orang itu selamat. Nah, terakhir aku mau ingetin buat setiap kita, kenapa kita harus tetap mempertahankan kasih yang sejati, teman-teman, di tengah kondisi pandemi hari-hari ini. Karena Tuhan sedang menunjukkan pengalamannya buat setiap kita. Tuhan ingin kita terus mengalami dia setiap hari. Sekalipun hari ini mungkin kau sedang sakit, sekalipun hari ini kau sedang mengalami masalah yang berat, teman-teman. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan bilang di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Ingatlah bahwa di tengah keadaanmu yang sedang sulit, di tengah keadaanmu yang hari ini sedang mungkin lemah, yang mungkin kamu sedang putus asa, dan kamu melihat tidak ada pengharapan lagi, ingatlah bahwa di situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tetap setia sama kita. Dia tetap menantikan kita seperti Bapak menantikan anak bungsunya kembali. Dan aku yakin dan percaya Tuhan juga sedang membuka tangannya lebar-lebar untuk dia menerima kamu kembali, teman-teman. Jadi aku yakin dan percaya hari ini kita belajar bahwa kasih sejati itu sedang hidup di dalam setiap kita. Kasih yang sejati itu sedang memulihkan kehidupan kita. Kasih yang sejati itu sedang membawa setiap kita kepada tujuan dan kehendak Tuhan hari-hari ini, supaya semua orang diselamatkan. Oke, semoga hari ini kita semua bisa belajar, kita semua boleh mengerti lagi tentang kasih yang sejati. Dan biar kita hari-hari ini hidup di dalam kasih yang sejati. Karena yang Tuhan mau supaya kita mengasihi setiap orang. Bukan hanya mengasihi keluarga kita, bukan hanya mengasihi teman-teman sepelayanan kita, tim pelayanan kita, tapi kita juga mau mengasihi orang-orang yang belum percaya, bahkan orang-orang yang menyakiti kita hari-hari ini, teman-teman. Yuk, aku mau ajak setiap kita untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar sesuatu tentang kasih yang sejati. Dan biarlah Tuhan hidup kami dipenuhi dengan kasih yang sejati itu. Kasih yang benar, kasih yang benar tentang pengenalan akan Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kasih itu ya Tuhan, supaya kami terus melekat dan kami terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami boleh beroleh kasih yang sejati itu ya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, biar kasih yang kami punya tidak bersifat sementara Tuhan, tapi kasih kami mau terus bersifat kekal, sama seperti Tuhan udah buat kasih yang kekal itu dalam setiap kehidupan kami, sama seperti Tuhan udah nyatakan kasih yang kekal itu buat setiap kami. Bahkan di tengah-tengah kami tidak setia sama Tuhan, ketika hati kami mulai berpaling dari Tuhan, Tuhan mau tetap setia mengasihi kami. Tuhan mau tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan mau tetap tolong setiap kami. Tuhan juga mau tetap tolong setiap kami, mau bangkitin kami, mau pulihkan kami kembali, supaya kami mulai tetap layak dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
Kami yakin dan percaya juga Tuhan bahwa kasih yang sejati itu punya tujuan yang jelas. Kami boleh mengerti apa yang jadi tujuan Tuhan hari-hari ini buat generasi kami, buat keluarga kami, buat pelayanan kami, bahkan buat sekolah dan pekerjaan kami ya Tuhan. Biar melalui kasih yang sejati itu Tuhan, banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang-orang mengalami Tuhan, banyak orang-orang kembali sama Tuhan dengan kasih yang mula-mula Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tim penggembalaan Youth JC yang ada Tuhan di Pondok Gede, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu terus diberkati, anak-anak-Mu terus Tuhan menjadi anak-anak kesayangan ya Tuhan, anak-anak yang senantiasa hidup di dalam persekutuan yang intim dan penuh kasih di dalam Tuhan, dan mereka jadi anak-anak yang senantiasa menjadi generasi Yeremia yang senantiasa cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan terus bergerak untuk melakukan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh diingetin tentang true love hari-hari ini. Kami yakin dan percaya sebab kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian firman yang disampaikan, kiranya dapat memberkati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan scan barcode yang ada di layar, kemudian masukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Bawa kayu jati lewat tol Cipali. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.